Namaku Tara, dan hari pernikahanku dengan Rafka terasa seperti sebuah kemenangan setelah bertahun-tahun bertarung dengan rasa sepi. Aku berdiri di pelaminan kecil dengan dekor bunga putih dan lampu gantung yang berkedip lembut, memandang wajah-wajah orang yang menatapku dengan harapan dan doa. Di sampingku, Rafka berdiri dengan jas hitam sederhana, senyum samar yang tampak tegang tapi tulus, seolah ia masih menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa kami benar-benar telah menikah. Ketika akad selesai, tepuk tangan mengalun, dan semua perasaan yang kutahan sejak pagi meledak menjadi campuran lega dan haru. Rafka memegang tanganku, jempolnya mengusap punggung tanganku pelan, seperti ingin memastikan aku percaya bahwa ia ada di sini bersamaku, bukan hanya sebagai lelaki yang kucintai, tetapi sebagai suami. Aku menatapnya dan menemukan matanya bergetar, bukan karena gugup, tapi karena sesuatu yang tak bisa ia ucapkan dengan kata-kata. Setelah pesta selesai, kami duduk di meja makan kecil di rumah kontrakan yang baru kami tempati. Lilin kecil menyala di atas meja, menyinari 2 piring makan yang sudah dingin dan kue pengantin yang tak sempat disentuh. Rafka menatap makanan itu dan tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena lelah. "Aneh ya," katanya pelan. "Kita capek seharian, tapi malah makan kue dingin bareng kayak gini." Aku tersenyum. "Yang penting bareng." Ia mengangguk, mencoba menyembunyikan sesuatu di balik senyumnya. Ada kelegaan, ada kasih sayang, tapi juga ada rasa takut yang nyata. Ia mengangkat wajah, menatapku dalam-dalam dan berkata, "Aku nggak janji bisa jadi suami sempurna, tapi aku janji batal berusaha." Aku menyentuh tangannya. "Aku nggak minta sempurna. Aku cuma minta kamu jujur dan gak ninggalin aku." Kalimat itu keluar begitu saja tanpa aku sadari, karena entah kenapa, sejak awal aku selalu merasa ada bagian dari dirinya yang suatu hari bisa pergi tanpa jejak. Ia diam lama, mengalihkan pandangan dan hanya menjawab dengan anggukan pelan. Malam itu kami masuk kamar dengan langkah pelan seperti 2 orang asing yang mencoba memahami satu sama lain. Rafka duduk di tepi ranjang, melepas dasinya, napasnya berat. Aku mendekat, duduk di sampingnya dan menaruh kepalaku di pundaknya. Ia mengusap rambutku, lalu berbisik, "Kamu yakin sama aku?" Aku mengangguk tanpa ragu. "Yakin banget." Ia menutup mata, menelan napas panjang seolah jawaban itu membebani dirinya, bukan menenangkan. Tapi aku tidak bertanya mengapa. Aku hanya ingin memulai hidup baru tanpa kekhawatiran. Kami berbincang banyak malam itu. Tentang masa depan, tentang rencana punya anak, tentang impian membuka usaha, tentang hidup sederhana yang ingin kami bangun bersama. Rafka bercerita dengan semangat yang jarang kulihat darinya. Ia tertawa, ia membayangkan, ia berjanji, seolah dunia akhirnya memberi izin untuk bahagia. Tapi di antara semua percakapan itu, ada jeda-jeda aneh ketika ia tiba-tiba terdiam, menatap jauh, seolah melihat bayangan masa lalu yang tak rela pergi. Aku memanggil namanya. Ia sadar, tersenyum kecil dan mengatakan hanya lelah. Kami tidur berpelukan, seperti 2 orang yang menahan luka masing-masing agar tidak tumpah. Aku tidur pulas, dengan harapan-harapan sederhana yang kugenggam erat dalam hati. Tapi di tengah malam, aku terbangun, dan menemukan Rafka sudah duduk di tepi ranjang menatap ponselnya dengan wajah panik. Ia buru-buru mematikan layar ketika menyadari aku bangun. "Kerjaan," katanya cepat. Terlalu cepat untuk membuatku percaya. Aku ingin bertanya, ingin memaksa, ingin mencari tahu apa yang ia sembunyikan. Tapi aku menahan diri, karena malam pertama pernikahan bukan tempat untuk perang. Aku memeluknya dari belakang, dan ia hanya menunduk, menyandarkan kepalanya di bahuku, tak mengatakan apapun. Saat itu aku merasa ia adalah seseorang yang bergerak di antara 2 dunia, dan salah satu dunia itu mungkin bukan milikku. Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari semua rahasia yang akan menghancurkan hidup kami. Karena di balik senyum lembut dan janji manisnya, ada masa lalu yang masih hidup, masih bernafas, dan masih menuntut haknya. Dan tak lama lagi, masa lalu itu akan datang mengetuk pintu rumahku, memanggil namanya dan merenggut kebahagiaan yang baru saja kusentuh. Maya mulai menyadari ada sesuatu yang aneh dari cara Arga menjalani hari-harinya. Di awal pernikahan, Arga tampak seperti suami idaman,
selalu pulang tepat waktu, penuh perhatian, dan selalu berusaha membuat Maya merasa aman. Namun perlahan, kebiasaan itu hilang, digantikan dengan alasan-alasan yang membuat Maya bingung. Arga mulai sering pulang larut malam, terkadang tidak pulang sama sekali, dan ketika ditanya, ia selalu menjawab dengan wajah menyesal bahwa pekerjaannya sedang berat. Maya, yang tidak ingin mencurigai suaminya, berusaha percaya, meskipun hatinya mulai dipenuhi rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Suatu malam, setelah menunggu hingga pukul 2 pagi, Maya melihat notifikasi pesan masuk di ponsel Arga yang tertinggal di meja makan. Hatinya berdebar saat melihat nama kontak yang tidak dikenalnya. Namun pesan itu hanya berisi kalimat singkat, seolah peringatan, seolah ancaman. Maya ingin membukanya, tapi rasa bersalah membuat tangannya gemetar. Ia menutup layar ponsel itu dan memutuskan menunggu Arga pulang. Ketika Arga akhirnya tiba, ia tampak kelelahan, tapi bukan kelelahan dari bekerja, melainkan seperti seseorang yang membawa rahasia yang terlalu berat untuk disimpan. Arga memeluk Maya erat, seolah memohon pengertian tanpa berkata apapun. Maya terdiam, menatap matanya, berharap menemukan penjelasan. Namun Arga hanya menghela napas dan berkata, "Maaf, banyak hal yang belum bisa aku ceritakan. Percayalah, aku melakukan ini demi kita." Kata-kata itu justru membuat Maya semakin tenggelam dalam pertanyaan yang menyesakkan dada. Ia merasa dicintai, tapi sekaligus disembunyikan dari sesuatu yang ia tidak pernah bayangkan. Malam-malam berikutnya menjadi lebih gelap. Suara Arga di telepon terdengar penuh tekanan, dan kadang ia mengakhiri panggilan begitu Maya masuk ke ruangan. Maya mulai merasa pernikahannya seperti puzzle dengan potongan-potongan hilang. Kadang ia bangun tengah malam mendengar Arga menangis pelan. Namun setiap Maya bertanya, Arga hanya menggeleng dan berkata ia sedang stres karena pekerjaan. Maya mencoba menjadi istri yang sabar, tapi ketidakjujuran itu perlahan membunuh ketenangannya. Puncak dari kegelisahan itu datang ketika Maya melihat Arga berdiri di halaman sambil berteriak melalui telepon, menahan emosi yang hampir meledak. Maya berdiri di balik gorden, menyaksikan suaminya yang selama ini tampak tenang, berubah menjadi seseorang yang tidak ia kenal. Saat Arga masuk kembali, matanya merah, tangannya bergetar, dan ia hanya berkata bahwa semua baik-baik saja. Padahal jelas tidak. Maya memeluk dirinya sendiri malam itu, bertanya apakah cinta selalu datang bersama rahasia delak? Ia ingin percaya bahwa pernikahannya akan baik-baik saja, tapi di dalam hatinya, ia tahu badai besar sedang menuju mereka, membawa sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya, dan ia tidak siap menghadapinya sendirian. Hari-hari berikutnya terasa semakin asing bagi Maya, seolah rumah yang dulu penuh tawa kini menjadi ruang penuh bisikan dan ketakutan. Arga mulai sering membawa pulang tas kerja yang tidak pernah ia buka di hadapan Maya, lalu menyimpannya di kamar kecil yang kuncinya selalu ia bawa. Maya pernah mencoba membuka pintu itu saat Arga pergi, tetapi pintunya tidak bergerak sedikit pun, seolah menyimpan dunia rahasia yang sengaja dijauhkan darinya. Maya tidak pernah menyangka pernikahannya yang baru seumur jagung sudah dipenuhi tembok-tembok yang tidak bisa ia tembus. Pada suatu sore, ketika Maya sedang merapikan kamar, ia menemukan kertas kecil jatuh dari saku jaket Arga. Kertas itu berisi alamat dan anggal, ditulis dengan huruf yang terburu-buru. Tidak ada nama, tidak ada tanda-tanda lain, tapi sesuatu dalam hati Maya berteriak bahwa tulisan itu bukan milik Arga. Maya tahu tulisan tangan suaminya, dan ini bukan salah satunya. Ia meremas kertas itu, tapi kemudian menyimpannya kembali, takut membuang sesuatu yang mungkin menjadi kunci dari teka-teki yang membungkam pernikahannya. Malamnya, Arga pulang lebih cepat dari biasanya, tapi matanya tampak lelah, seperti seseorang yang baru saja kalah perang.
Maya mencoba berbicara, tetapi Arga tidak lagi seperti dulu. Ia menjawab singkat, menghindari tatapan, dan memejamkan mata lebih lama dari biasanya, seolah menahan sesuatu yang hendak pecah. Maya merasakan jarak yang tumbuh, jarak yang bukan berasal dari pertengkaran, tetapi dari kebohongan yang merangkak perlahan, mencengkeram, dan membuat mereka saling jauh meskipun duduk berdampingan. Ketika makan malam, Maya mencoba memulai pembicaraan. Menanyakan tentang pekerjaan, tentang kapan Arga akan punya waktu luang untuk beristirahat, tetapi Arga merespons dengan suara berat, berkata bahwa ada hal-hal yang tidak bisa ia jelaskan sekarang. Maya menatapnya lama, tidak percaya bahwa pria yang ia nikahi berubah menjadi seseorang yang penuh rahasia seperti ini. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Arga menambahkan kalimat yang membuat Maya membeku. Kalau suatu hari ada orang datang padamu, jangan dengarkan mereka. Percayalah padaku, hanya padaku. Maya tidak menjawab, tapi tenggorokannya terasa kering. Kalimat itu bukan permohonan, melainkan peringatan, seperti seseorang yang tahu ada ledakan yang akan datang kapan saja. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Kata-kata Arga teringing di kepalanya, membuat jantungnya berdegup cepat karena rasa takut yang bahkan ia tidak tahu berasal dari mana. Beberapa hari kemudian, Maya memutuskan mengubah strategi. Ia berhenti menanyakan hal-hal yang membuat Arga defensif dan mulai memperhatikan lebih dalam. Ia mengamati jam keberangkatan Arga, mencari petunjuk dari raut wajahnya, dan menghitung berapa kali suaminya menatap telepon dengan gelisah. Ia menjadi detektif di rumahnya sendiri, bukan karena ia ingin, tetapi karena sesuatu di dalam dirinya memaksa. Pada suatu malam, ketika lampu rumah mulai padam satu persatu, Maya terbangun oleh suara pintu depan dibuka pelan. Saat ia mengintip dari tangga, ia melihat Arga keluar rumah dengan pakaian rapi, seolah hendak pergi ke suatu tempat yang sangat penting. Ia memanggilnya pelan, tetapi Arga tidak menoleh. Ia hanya melewati halaman, masuk ke mobil, dan pergi, meninggalkan Maya berdiri sendirian, menyaksikan cahaya lampu mobil menghilang dalam gelap. Maya menutup dadanya dengan tangannya, menahan getaran yang menjalar. Ia sadar sesuatu buruk sedang terjadi, sesuatu yang lebih besar dari sekedar perselingkuhan atau masalah pekerjaan. Ia tidak tahu apa yang menunggu di depan, tetapi malam itu ia memutuskan berhenti menjadi istri yang pasif. Ia tidak akan duduk diam menunggu badai menghancurkan hidupnya, tidak lagi. Pagi berikutnya, Maya terbangun dengan mata sembab. Tidurnya tidak pernah nyenyak lagi sejak Arga berubah menjadi pria yang selalu berlari dari sesuatu yang tidak pernah ia sebutkan. Ketika Maya turun ke ruang tamu, Arga sudah duduk di meja makan dengan wajah pucat, seolah semalam ia melewati sesuatu yang menguras seluruh tenaganya. Maya tidak bertanya apapun, tetapi ia merasakan jarak di antara mereka semakin menebal, seperti kabut dingin yang menutupi ruangan. Arga berusaha tersenyum, menanyakan apakah Maya tidur nyenyak, namun senyum itu hanya sekilas, rapuh dan matanya berkaca-kaca seolah menyimpan ketakutan yang tidak bisa ia bagi. Maya menyiapkan sarapan tanpa banyak bicara, mencoba menahan perasaan marah yang semakin besar di dadanya. Ia ingin bertanya, ingin memaksa Arga menjelaskan segalanya, tetapi ada suara kecil di dalam dirinya yang berbisik bahwa kebenaran mungkin lebih menyakitkan daripada kebohongan yang sedang ia hadapi. Saat sarapan, Arga tiba-tiba berkata ia harus keluar kota selama beberapa hari. Nada suaranya datar, seolah ia mencoba membuatnya terdengar normal, padahal jelas sekali itu bukan perjalanan biasa. Maya menatapnya lama, mencoba membaca wajah yang dulu begitu transparan, namun sekarang tertutup rapat. "Kapan pulangnya?" tanya Maya pelan. Dan Arga menjawab bahwa ia tidak tahu. Jawaban itu membuat Maya gemetar, tetapi ia memaksakan diri untuk tetap tenang, meski hatinya berteriak menuntut kepastian. Beberapa jam sebelum keberangkatan Arga, Maya pergi ke kamar mandi dan menangis pelan tanpa suara. Ia bukan wanita yang mudah menyerah, tetapi ia mulai merasa dirinya dipenjarakan oleh pernikahan yang seharusnya membawa kebahagiaan. Saat ia melihat wajahnya di cermin, matanya penuh luka, bukan luka fisik, tetapi luka dari pengkhianatan yang masih samar, belum terlihat tapi terasa jelas menusuk dari balik ketidakjujuran. Ketika Arga akhirnya keluar rumah membawa koper kecil, Maya berdiri di pintu,
memandang punggung suaminya yang semakin jauh. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman, hanya langkah tergesa-gesa dan pintu mobil yang tertutup tanpa ucapan selamat tinggal. Mobil itu melaju meninggalkan halaman rumah, dan Maya merasakan lengannya lemas, seolah seluruh kekuatannya menghilang bersama kendaraan itu. Begitu mobil menghilang di tikungan, Maya merasakan udara rumah menjadi lebih sunyi, tetapi bukan ketenangan, melainkan kekosongan yang menyakitkan. Ia berjalan ke kamar kecil yang selama ini terkunci dan untuk alasan yang tidak ia pahami, pintunya kini terbuka. Maya memasuki ruangan itu perlahan. Hatinya berdebar keras, seolah tubuhnya tahu sesuatu buruk menunggu di dalam. Di atas meja kecil terdapat puluhan dokumen berserakan, map-map berwarna kusam, dan foto-foto yang membuat napas Maya tercekat. Foto Arga bersama seorang perempuan. Bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi banyak. Di berbagai tempat, dengan senyum yang sama lembutnya seperti saat ia menatap Maya. Di samping foto-foto itu, ada satu kertas yang disobek setengah, tetapi masih jelas tertulis satu kalimat yang membuat lutut Maya lemas. Proses perceraian belum selesai. Maya menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan suara teriakannya sendiri. Dunia yang ia percaya hancur dalam sekejap, bukan karena perselingkuhan, tetapi karena kenyataan bahwa pernikahannya mungkin tidak pernah sah sejak awal. Di ruangan kecil itu, Maya berdiri di antara bukti-bukti yang lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Menyadari bahwa hidupnya sedang berada di ambang kehancuran yang ia tidak tahu cara menghentikannya. Hari-hari berikutnya terasa semakin asing bagi Maya. Seolah rumah yang dulu penuh tawa, kini menjadi ruang penuh bisikan dan ketakutan. Arga mulai sering membawa pulang tas kerja yang tidak pernah ia buka di hadapan Maya, lalu menyimpannya di kamar kecil yang kuncinya selalu ia bawa. Maya pernah mencoba membuka pintu itu saat Arga pergi, tetapi pintunya tidak bergerak sedikit pun, seolah menyimpan dunia rahasia yang sengaja dijauhkan darinya. Maya tidak pernah menyangka pernikahannya yang baru seumur jagung sudah dipenuhi tembok-tembok yang tidak bisa ia tembus. Pada suatu sore, ketika Maya sedang merapikan kamar, ia menemukan kertas kecil jatuh dari saku jaket Arga. Kertas itu berisi alamat dan anggal, ditulis dengan huruf yang terburu-buru. Tidak ada nama, tidak ada tanda-tanda lain, tapi sesuatu dalam hati Maya berteriak bahwa tulisan itu bukan milik Arga. Maya tahu tulisan tangan suaminya, dan ini bukan salah satunya. Ia meremas kertas itu, tapi kemudian menyimpannya kembali, takut membuang sesuatu yang mungkin menjadi kunci dari teka-teki yang membungkam pernikahannya. Malamnya, Arga pulang lebih cepat dari biasanya, tapi matanya tampak lelah, seperti seseorang yang baru saja kalah perang. Maya mencoba berbicara, tetapi Arga tidak lagi seperti dulu. Ia menjawab singkat, menghindari tatapan, dan memejamkan mata lebih lama dari biasanya, seolah menahan sesuatu yang hendak pecah. Maya merasakan jarak yang tumbuh, jarak yang bukan berasal dari pertengkaran, tetapi dari kebohongan yang merangkak perlahan, mencengkeram, dan membuat mereka saling jauh meskipun duduk berdampingan. Ketika makan malam, Maya mencoba memulai pembicaraan. Menanyakan tentang pekerjaan, tentang kapan Arga akan punya waktu luang untuk beristirahat, tetapi Arga merespons dengan suara berat, berkata bahwa ada hal-hal yang tidak bisa ia jelaskan sekarang. Maya menatapnya lama, tidak percaya bahwa pria yang ia nikahi berubah menjadi seseorang yang penuh rahasia seperti ini. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Arga menambahkan kalimat yang membuat Maya membeku. Kalau suatu hari ada orang datang padamu, jangan dengarkan mereka. Percayalah padaku, hanya padaku. Maya tidak menjawab, tapi tenggorokannya terasa kering. Kalimat itu bukan permohonan, melainkan peringatan, seperti seseorang yang tahu ada ledakan yang akan datang kapan saja. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Kata-kata Arga teringing di kepalanya, membuat jantungnya berdegup cepat karena rasa takut yang bahkan ia tidak tahu berasal dari mana. Beberapa hari kemudian, Maya memutuskan mengubah strategi. Ia berhenti menanyakan hal-hal yang membuat Arga defensif dan mulai memperhatikan lebih dalam. Ia mengamati jam keberangkatan Arga, mencari petunjuk dari raut wajahnya, dan menghitung berapa kali suaminya menatap telepon dengan gelisah.
Ia menjadi detektif di rumahnya sendiri, bukan karena ia ingin, tetapi karena sesuatu di dalam dirinya memaksa. Pada suatu malam, ketika lampu rumah mulai padam satu persatu, Maya terbangun oleh suara pintu depan dibuka perlahan. Saat ia mengintip dari tangga, ia melihat Arga keluar rumah dengan pakaian rapi, seolah hendak pergi ke suatu tempat yang sangat penting. Ia memanggilnya pelan, tetapi Arga tidak menoleh. Ia hanya melewati halaman, masuk ke mobil, dan pergi, meninggalkan Maya berdiri sendirian, menyaksikan cahaya lampu mobil menghilang dalam gelap. Maya menutup dadanya dengan tangannya, menahan getaran yang menjalar. Ia sadar sesuatu buruk sedang terjadi, sesuatu yang lebih besar dari sekedar perselingkuhan atau masalah pekerjaan. Ia tidak tahu apa yang menunggu di depan, tetapi malam itu ia memutuskan berhenti menjadi istri yang pasif. Ia tidak akan duduk diam menunggu badai menghancurkan hidupnya, tidak lagi. Rumah itu berubah menjadi medan pertempuran yang sunyi. Maya dan perempuan itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Lestari, duduk saling berhadapan di ruang tamu, dengan gelas teh yang tidak disentuh dan ketegangan yang menggantung seperti awan hitam. Lestari adalah sosok yang berbeda dari bayangan Maya. Ia tidak tampak jahat atau agresif. Ia tampak seperti seseorang yang dipaksa bertahan terlalu lama dalam badai tanpa perlindungan. Matanya tajam, tapi penuh kelelahan. Bibirnya gemetar setiap kali menyebut nama Arga. "Aku sudah menunggu hampir 2 tahun, ujar Lestari dengan suara parau. Katanya dokumen perceraian kami sudah diproses. Katanya aku hanya perlu bersabar sebentar lagi. Tapi setiap kali aku tanya, dia kabur. Selalu alasan, selalu marah. Sampai akhirnya aku berhenti menuntut. Aku pikir mungkin dia memang sudah tidak sayang lagi." Ia mengusap sudut matanya dengan cepat, menahan air mata yang mencoba jatuh. "Aku diam bukan karena aku bodoh, tapi karena aku berharap." Maya menunduk. Ada rasa bersalah menusuk dadanya, meski ia tahu kesalahan itu bukan miliknya. "Aku tidak tahu," jawab Maya pelan. "Aku tidak tahu apa-apa. Dia bilang dia sudah sendirian. Dia bilang semuanya sudah selesai. Kalau aku tahu..." Ucapannya terputus ketika suara tangisnya menyeruak. "Aku tidak akan menikah dengannya." Lestari menatap Maya lama, seolah menilai ketulusan kata-katanya. Dan dalam tatapan itu, mereka sama-sama melihat sisa-sisa harapan yang pernah dipercayakan pada Arga, dan hancur di tangan orang yang sama. Beberapa menit berlalu tanpa kata. Hanya napas terputus-putus dan detak jam di dinding. Lestari kemudian membuka tasnya, mengeluarkan segepok kertas dan amplop lusuh. "Ini," katanya sambil meletakkan dokumen itu di meja. "Ini bukti bahwa kami masih menikah. Semua dokumen perceraian yang dia tunjukkan padaku palsu." "Palsu?" tanya Maya terkejut. "Ya," jawab Lestari matanya berkaca-kaca lagi. "Dia memalsukan cap pengadilan, tanda tangan hakim, semua. Dan dia lakukan itu supaya aku percaya bahwa waktunya hampir tiba. Supaya ia punya alasan untuk pergi tanpa penjelasan." Dunia Maya berguncang. Ia mengira Arga hanya menyembunyikan sesuatu, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya sanggup menipu 2 perempuan dengan dokumen palsu. "Apa kau pikir dia mencintaiku?" Maya bertanya, suara kecil, pecah. "Atau dia hanya mempermainkan kita berdua?" Lestari menghela napas panjang. "Aku tidak tahu. Mungkin dia mencintai keduanya. Mungkin dia tidak mencintai satupun. Tapi yang jelas, dia tidak mencintai dengan cara yang benar." Matanya menatap Maya dalam-dalam. Dan dia tidak menghargai siapapun yang memilih tinggal. Pintu rumah tiba-tiba berderit. Suara langkah keras masuk ke dalam. Arga pulang. Maya dan Lestari terdiam bersamaan. Tubuh menegang. Arga mengangkat wajahnya dan membeku melihat Lestari duduk di ruang tamunya. Bersama Maya, bersama dokumen, bersama kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Wajah Arga memucat. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suaranya perlahan, namun syarat ancaman. Lestari berdiri, matanya tidak berkedip. "Menunggu kamu pulang," jawabnya dingin. "Karena hari ini, kamu akan menjelaskan segala sesuatu yang kamu sembunyikan. Tidak ada lagi lari.
Tidak ada lagi kebohongan. Arga menatap Maya, tetapi Maya tidak bergeming. Tidak ada lagi ketakutan di matanya. Hanya kekecewaan yang dalam, yang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Kalau mau bicara, kita bicara bertiga. Karena kita semua sudah jadi korban, termasuk aku. Dan aku sudah cukup disakiti. Arga membuka mulut, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Karena untuk pertama kalinya, ia menyadari kebohongannya tidak hanya runtuh, tetapi menimpa dirinya sendiri tanpa kesempatan untuk melarikan diri lagi. Di ruangan kecil itu, pertarungan sesungguhnya baru dimulai. Pertarungan untuk kebenaran yang selama ini dikubur, dan untuk keadilan yang tidak akan lagi dibiarkan pergi begitu saja. Arga melangkah masuk perlahan, seperti seseorang yang terjebak di medan perang tanpa senjata. Ia menatap Maya, lalu menatap Lestari, dan matanya menunjukkan ketakutan yang selama ini ia sembunyikan dengan topeng tenang. Suasana rumah begitu tegang, hingga suara detik jam terasa seperti palu yang memukul dinding, menghitung waktu menuju ledakan yang tidak bisa dihindari. "Aku bisa jelaskan," ucap Arga akhirnya. Suaranya serak, hampir tidak terdengar. "Jelaskan sekarang," potong Lestari dingin. Tidak memberi ruang untuk napas, apalagi alasan. "Kenapa kamu memalsukan dokumen perceraian? Kenapa kamu menikahi dia padahal aku masih istri sahmu?" Arga terdiam lama, tangannya mengepal, seolah menahan rasa sakit yang ingin meledak dari dadanya. Aku tidak bermaksud menyakiti kalian," katanya pelan. Maya tertawa kecil, tawa getir yang lebih mirip tangisan. "Kamu menikahi aku ketika pernikahanmu dengan dia belum selesai. Kamu pikir itu tidak menyakiti siapapun?" Arga menunduk lama. Aku tidak bermaksud menyakiti kalian," katanya pelan. Maya tertawa kecil, tawa getir yang lebih mirip tangisan. "Kamu menikahi aku ketika pernikahanmu dengan dia belum selesai. Kamu pikir itu tidak menyakiti siapapun?" Arga menunduk. "Aku pikir semuanya akan beres sebelum pernikahan. Aku pikir semuanya selesai. Tapi aku ditipu." "Ditipu siapa?" tanya Lestari sinis. "Hakimnya, pengadilannya, atau dirimu sendiri?" Arga mengusap wajahnya, lalu menatap Maya dan Lestari bergantian. "Aku tidak pernah menerima dokumen asli. Aku hanya diberi salinan. Semuanya diurus oleh keluargaku. Mereka bilang semuanya sudah legal. Mereka bilang aku bebas menikah lagi. Aku tidak pernah mengecek ulang. Dan ketika aku sadar semuanya palsu, sudah terlambat." Maya memandang Arga dengan campuran marah dan lelah. "Jadi kamu nikah denganku karena kamu pikir kamu sudah cerai. Lalu kenapa berbulan-bulan kamu sembunyikan? Kenapa tidak bilang ke aku? Kenapa kamu terus pakai kebohongan itu untuk hidup tenang?" Arga menatap Maya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia terlihat rapuh. "Karena aku takut kehilangan kamu." Maya terpaku, bukan karena jawabannya manis, tetapi karena jawabannya menyakitkan. "Dan kamu pikir aku akan tetap tinggal kalau kamu jujur?" Arga mengangguk pelan, hampir tidak terlihat. "Iya." Lestari maju satu langkah, matanya panas, bukan oleh cinta yang tersisa, tetapi oleh pengkhianatan yang menghabiskan seluruh hidupnya. "Selama 2 tahun, aku hidup dengan janji kosong. Aku bertahan karena kamu bilang semuanya sudah hampir selesai. Aku berhenti bekerja. Aku tunggu kamu pulang. Aku jauh dari keluargaku. Dan kamu pikir itu hanya soal takut kehilangan?" Arga membuka mulut, namun kata-kata tidak menemukan tempat keluar. Maya berdiri, suaranya tenang tapi menusuk. "Kamu membiarkan 2 perempuan bertahan karena harapan palsu. Kamu menghabiskan waktu kami, hidup kami, masa depan kami. Dan kamu pikir semuanya hanya kesalahan pahaman dokumen." Arga mencoba mendekat, tetapi Maya mundur. "Jangan sentuh aku." Dalam keheningan yang mencekik, Lestari mengeluarkan satu amplop dari tasnya dan meletakkannya di meja. "Aku berencana melaporkan kamu atas pemalsuan dokumen dan bigami ilegal. Tapi aku datang ke sini untuk satu hal, menilaikan kamu masih punya hati." Arga menatap amplop itu, matanya membesar. "Jangan, aku mohon, kalau ini sampai ke polisi, hidupku selesai." Lestari menatapnya dengan tatapan yang tajam. "Dan hidup kami baik-baik saja ya?" Arga tidak bisa menjawab.
Maya duduk kembali, meremas tangan gemetarnya yang ia sembunyikan di bawah meja. Apa yang kamu lakukan tidak hanya ilegal. Ini kejahatan terhadap hati orang-orang yang percaya padamu. Arga menatap Maya dengan matanya berkaca-kaca. Aku mencintaimu, kalian berdua. Maya menggeleng pelan. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Itu bukan cinta. Itu obsesi untuk memiliki tanpa bertanggung jawab. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Hingga Lestari berkata pelan, namun tegas. Aku ingin satu hal dari kamu. Kebaikan terakhir. Kau pilih siapa yang kau lepaskan dan kau tanggung akibatnya. Kita bertiga tidak bisa hidup dalam kebohongan ini selamanya. Arga penggelam di kursi, menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena rasa bersalah, tetapi karena ketakutan akan kebenaran yang menanti di luar pintu. Dan di momen itu, Maya sadar, ia tidak sedang hanya menghilangkan suami, tetapi membebaskan dirinya dari labirin kebohongan yang selama ini mengekangnya. Namun, keputusan apapun yang Arga buat malam itu tidak akan menghentikan badai besar yang sudah mereka bangunkan bersama-sama. Karena cinta yang dibangun di atas dusta hanya punya satu akhir. Kehancuran. Malam itu rumah Arga terasa asing, seperti bukan lagi tempat bernaung, melainkan ruang yang menyimpan bom waktu. Maya duduk di ruang tamu, memeluk bantal, wajahnya sembab dan matanya merah. Sementara Arga mondar-mandir dengan resah, memandangi layar ponselnya yang tak berhenti bergetar. Di kursi lain, Lestari duduk tegak, wajahnya pucat namun matanya menyala, seperti seseorang yang telah kehilangan terlalu banyak dan kini hanya hidup untuk bertahan. Maya memecah keheningan dengan suara bergetar. Jadi, selama ini, kalian masih resmi. Dan semua dokumen yang aku lihat, palsu. Arga menelan ludah, matanya tak sanggup menatap istrinya. Aku benar-benar tidak tahu, Maya. Aku pikir keluargaku mengurus semuanya dengan benar. Aku terjebak sama seperti kamu. Lestari menghela nafas. Nada suaranya tajam, tapi lelah. Jangan coba-coba menyamakan keadaan kita, Arga. Kau melanjutkan hidup, membangun hubungan baru, sementara aku menunggu jawaban selama 2 tahun. Arga menutup wajahnya, tubuhnya bergetar. Aku tidak berusaha melupakanmu, Tar. Aku pikir kau sudah pergi selamanya. Aku pikir semuanya sudah selesai. Lestari menatapnya dingin. Selesai karena siapa? Karena keluargamu memalsukan surat cerai dan menyembunyikan semua dokumen dariku. Maya terisak, tangannya mengepal di atas pangkuan. Ia bukan hanya terluka, tapi merasa diperbodohkan, dibodohi, dijadikan boneka dalam drama keluarga yang penuh manipulasi. Arga meraih berkas-berkas itu, menatapnya penuh benci. Ayahku meninggal karena perbuatan orang-orang ini, dan sekarang mereka ingin mengatur hidupku, menentukan siapa yang boleh berada di sisiku. Lestari menatapnya, matanya melembut sedikit. Ayahmu tahu sesuatu. Dia mencoba melawan dan dia dibungkam. Maya menatap keduanya, suaranya pelan tapi tegas. Kalau kalian berdua punya masa lalu yang berbahaya, kenapa aku harus ikut terbunuh di dalamnya? Arga menatap Maya, matanya memohon. Karena aku tak punya pilihan, karena semua ini sudah terjadi sebelum aku bisa menghentikannya. Ketiganya terdiam, dan untuk pertama kalinya, mereka sadar. Ini bukan perang cinta, tapi perang bertahan hidup. Beberapa hari setelah pertemuan penuh emosi itu, ketiganya sepakat bertemu di sebuah rumah tua peninggalan keluarga Arga, jauh dari pusat kota, tempat yang tidak terdaftar atas nama siapapun. Rumah itu jadi markas sementara, tempat mereka mengumpulkan dokumen, memetakan bukti, dan mencoba menyatukan potongan-potongan puzzle yang selama ini tersebar. Maya menatap tumpukan kertas dan file di meja. Semua ini membuktikan keluargamu memasukkan laporan keuangan, memindahkan dana yayasan ke rekening bayangan. Tapi apa hubungannya dengan pernikahanmu? Lestari menimpali wajahnya fokus. Karena Arga satu-satunya pewaris yang punya tanda tangan sah. Mereka butuh dia tetap tunduk, mudah dikontrol, dan jauh dari urusan hukum. Arga meremas rambutnya frustasi. Mereka tidak mau aku jadi suami yang bahagia atau ayah yang bebas.
Mereka mau aku jadi boneka. Maya menatapnya, suaranya pelan, dan kita adalah collateral damage. Ketegangan semakin terasa ketika notifikasi masuk ke ponsel Lestari. Pesan singkat dari nomor tak dikenal. Berhenti menggali masa lalu, kamu punya anak. Jaga dia. Lestari membeku, wajahnya memudar. Maya menatapnya panik. Anakmu di rumah bersama ibumu. Apa mereka? Lestari berdiri, mengambil kunci mobil. Aku harus pulang sekarang. Arga menahan lengannya. Kalau itu ancaman, pulang sendirian justru membuatmu target empuk. Maya mendekat menatap mereka berdua. Kalau mereka tahu kita berkumpul, itu berarti mereka mengawasi. Arga menarik nafas panjang, matanya dingin dan tajam. Baik, mulai hari ini, kita tidak lagi bertahan. Kita melawan. Lestari menatapnya, wajahnya penuh luka. Melawan siapa, Arga? Keluargamu? Saudara kandungmu sendiri? Arga menatap keduanya, suaranya pecah tapi dipenuhi tekad. Kalau mereka sudah sanggup membunuh ayahku, mereka bukan keluargaku lagi. Maya menatap Arga lama, menyadari perubahan yang terjadi. Ini bukan lagi pria lembut yang menikahinya dengan senyum. Ini seseorang yang terpaksa berubah menjadi predator karena dunia memaksanya. Dan di malam itu, di rumah tua yang sunyi, mereka bertiga mengucap sumpah tanpa suara. Mereka akan mencari keadilan, meski harus membayar dengan hidup mereka. Hari itu, ancaman berubah jadi serangan. Saat Maya membuka pintu rumah kontrakannya untuk mengambil paket, dua pria bertubuh besar menyeretnya masuk dengan cepat. Mulutnya dibungkam, tangannya diikat, sementara salah satu dari mereka menempelkan pisau ke lehernya. Maya berusaha menjerit, tapi suaranya tercekik oleh kain basah yang menutup mulutnya. "Beritahu suamimu untuk berhenti," kata pria itu dingin. "Kalau tidak, kami kirim kepalanya pulang untukmu." Maya menggigil. Tubuhnya tak mampu melawan. Sementara pria kedua mengambil foto wajahnya, memotretnya dalam pose terikat, lalu mengirimkan foto itu ke seseorang. Setelah itu, mereka menghilang secepat kedatangannya, meninggalkan Maya dalam keadaan nyaris pingsan di lantai. Beberapa menit kemudian, Arga dan Lestari tiba, mendapati Maya meringkuk, menangis tanpa suara. Arga berlutut, memeluknya, tapi Maya hanya bisa berkata berulang-ulang dengan suara parau. Aku takut. Saat Arga membuka ponselnya, sebuah pesan masuk, lengkap dengan foto Maya terikat. Peringatan pertama, tidak akan ada yang kedua. Arga menatap layar, wajahnya pucat, lalu berubah menjadi merah penuh kemarahan. Mereka menyentuh istriku. Mereka mengancam keluargaku. Mereka pikir mereka bisa mengatur hidupku selamanya. Lestari menatapnya, suaranya pelan tapi mematikan. Kalau kita tidak menyerang balik, kita akan selalu menjadi target. Arga berdiri, matanya tajam, suaranya rendah dan dingin. Mulai hari ini, kita tidak lagi bersembunyi. Kita tidak lagi takut. Maya memegang tangannya, meski tubuhnya masih gemetar. Kalau kamu melakukan ini, kita semua ikut di dalamnya. Tidak ada jalan kembali. Arga menatap Maya, lalu menatap Lestari, dua perempuan yang hidupnya hancur karena nama keluarganya sendiri. Aku tidak akan biarkan siapapun melukai kalian lagi. Di layar ponselnya, ada nomor tak dikenal. Nomor yang sama yang mengirimkan ancaman. Arga mengetik balasan. Hanya 3 kata. Pendek, tajam, dan mematikan. Aku datang untukmu. Di malam itu, tanpa rencana matang, tanpa perlindungan, tanpa kekuatan, 3 manusia biasa memutuskan perang melawan kekuatan gelap yang jauh lebih besar dari mereka. Dan dari kegelapan kota, seseorang tersenyum puas, sadar bahwa perang ini baru saja dimulai. Hari-hari setelah serangan itu terasa seperti neraka berjalan. Maya tidak lagi tidur dengan lampu mati. Lestari selalu memastikan pintu terkunci 3 kali, dan Arga tak pernah keluar tanpa mengamati setiap kendaraan yang melintas.
Namun ketakutan itu berubah menjadi amarah membara, mendorong mereka untuk merencanakan serangan balik. Arga bertemu dengan seorang teman lama ayahnya, Pak Hasan, mantan auditor yang pensiun karena alasan kesehatan yang tak pernah dijelaskan. Saat Arga menunjukkan dokumen yang ia temukan, mata tua itu bergetar. "Ayahmu sudah menduga ini sejak lama," katanya pelan. Ia mengumpulkan bukti, tapi belum sempat menemukan mata rantai terakhir. "Mata rantai apa?" tanya Arga. "Siapa dalangnya?" Pak Hasan memberikan satu nama, Paman Arga sendiri, orang yang selama ini menerima penghormatan sebagai penjaga legasi keluarga. Arga merasa seluruh dunia runtuh. Orang yang ia panggil Om, yang selalu tersenyum ramah, adalah dalang di balik manipulasi dana, pembunuhan ayahnya, dan kekacauan rumah tangganya. Malam itu Arga pulang dengan wajah kosong. Maya mencoba bertanya, tetapi Arga hanya berkata, "Aku sudah tahu siapa musuh kita." Lestari menunduk. "Dan apa yang akan kamu lakukan?" Arga menjawab tanpa berkedip, "Mengakhiri semuanya." Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu dimulai, Maya tidak melihat ketakutan di matanya. Yang ia lihat adalah pria yang siap mati demi membebaskan masa depannya. Hari itu, ancaman berubah jadi serangan. Saat Maya membuka pintu rumah kontrakannya untuk mengambil paket, dua pria bertubuh besar menyeretnya masuk dengan cepat. Mulutnya dibungkam, tangannya diikat, sementara salah satu dari mereka menempelkan pisau ke lehernya. Maya berusaha menjerit, tapi suaranya tercekik oleh kain basah yang menutup mulutnya. "Beritahu suamimu untuk berhenti," kata pria itu dingin. "Kalau tidak, kami kirim kepalanya pulang untukmu." Maya menggigil. Tubuhnya tak mampu melawan. Sementara pria kedua mengambil foto wajahnya, memotretnya dalam pose terikat, lalu mengirimkan foto itu ke seseorang. Setelah itu, mereka menghilang secepat kedatangannya, meninggalkan Maya dalam keadaan nyaris pingsan di lantai. Beberapa menit kemudian, Arga dan Lestari tiba, mendapati Maya meringkuk, menangis tanpa suara. Arga berlutut, memeluknya, tapi Maya hanya bisa berkata berulang-ulang dengan suara parau, "Aku takut, aku takut." Saat Arga membuka ponselnya, sebuah pesan masuk, lengkap dengan foto Maya terikat. "Peringatan pertama, tidak akan ada yang kedua." Arga menatap layar. Wajahnya pucat, lalu berubah menjadi merah penuh kemarahan. "Mereka menyentuh istriku. Mereka mengancam keluargaku. Mereka pikir mereka bisa mengatur hidupku selamanya." Lestari menatapnya, suaranya pelan tapi mematikan. "Kalau kita tidak menyerang balik, kita akan selalu menjadi target." Arga berdiri, matanya tajam, suaranya rendah dan dingin. "Mulai hari ini, kita tidak lagi bersembunyi. Kita tidak lagi takut." Maya memegang tangannya, meski tubuhnya masih gemetar. "Kalau kamu melakukan ini, kita semua ikut di dalamnya. Tidak ada jalan kembali." Arga menatap Maya, lalu menatap Lestari, dua perempuan yang hidupnya hancur karena nama keluarganya sendiri. "Aku tidak akan biarkan siapapun melukai kalian lagi." Di layar ponselnya, ada nomor tak dikenal, nomor yang sama yang mengirimkan ancaman. Arga mengetik balasan, hanya 3 kata, pendek, tajam, dan mematikan. "Aku datang untukmu." Di malam itu, tanpa rencana matang, tanpa perlindungan, tanpa kekuatan, 3 manusia biasa memutuskan perang melawan kekuatan gelap yang jauh lebih besar dari mereka. Dan dari kegelapan kota, seseorang tersenyum puas, sadar bahwa perang ini baru saja dimulai. Hari-hari setelah serangan itu terasa seperti neraka berjalan. Maya tidak lagi tidur dengan lampu mati. Lestari selalu memastikan pintu terkunci 3 kali,
dan Arga tak pernah keluar tanpa mengamati setiap kendaraan yang melintas. Namun ketakutan itu berubah menjadi amarah membara, mendorong mereka untuk merencanakan serangan balik. Arga bertemu dengan seorang teman lama ayahnya, Pak Hasan, mantan auditor yang pensiun karena alasan kesehatan yang tak pernah dijelaskan. Saat Arga menunjukkan dokumen yang ia temukan, mata tua itu bergetar. "Ayahmu sudah menduga ini sejak lama," katanya pelan. Ia mengumpulkan bukti, tapi belum sempat menemukan mata rantai terakhir. "Mata rantai apa?" tanya Arga. "Siapa dalangnya?" Pak Hasan memberikan satu nama, paman Arga sendiri, orang yang selama ini menerima penghormatan sebagai penjaga legasi keluarga. Arga merasa seluruh dunia runtuh. Orang yang ia panggil Om, yang selalu tersenyum ramah, adalah dalang di balik manipulasi dana, pembunuhan ayahnya, dan kekacauan rumah tangganya. Malam itu Arga pulang dengan wajah kosong. Maya mencoba bertanya, tetapi Arga hanya berkata, "Aku sudah tahu siapa musuh kita." Lestari menunduk. "Dan apa yang akan kamu lakukan?" Arga menjawab tanpa berkedip, "Mengakhiri semuanya." Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu dimulai, Maya tidak melihat ketakutan di matanya. Yang ia lihat adalah pria yang siap mati demi membebaskan masa depannya. Proses hukum berlangsung lama, melelahkan, menyiksa batin. Maya memberikan kesaksian sambil menahan air mata. Lestari bersaksi tanpa gentar, menyebut satu persatu kejahatan finansial yang pernah ia dengar dari mendiang mertua. Arga menghadiri setiap persidangan tanpa absen, seolah itu satu-satunya cara memberi penghormatan terakhir kepada ayahnya. Selama proses itu, Maya dan Lestari perlahan membangun hubungan yang aneh. Bukan persahabatan, tapi solidaritas yang terbentuk dari trauma yang sama. Mereka sering bertengkar, sering tidak setuju, tapi mereka tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Dan satu hal yang jelas bagi semua orang, mereka bertiga tidak lagi menjadi korban. Mereka menjadi saksi, pejuang, pembongkar kebenaran. Setahun setelah perang itu dimulai, Paman Arga dijatuhi hukuman penjara. Skandalnya mengguncang bisnis, namun yayasan yang dulu dicuri akhirnya kembali dikelola dengan benar, memberi manfaat pada ribuan orang miskin. Arga memutuskan untuk meninggalkan semuanya. Ia menjual saham, menutup pintu masa lalu, dan memindahkan hidupnya ke kota kecil di pinggir laut. Maya ikut bersamanya, membangun rumah kecil sederhana, jauh dari sorotan. Lestari juga pindah, membawa anaknya, tinggal tidak jauh dari mereka. Hubungan di antara tiga orang itu bukan cinta segitiga, bukan perseteruan, bukan drama lagi. Hanya tiga manusia yang selamat dari badai dan memilih membangun hidup baru bersama sebagai keluarga. Bukan karena ikatan nama, tapi karena ikatan luka.